Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa salatullahi wa salamuhu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Nah, alhamdulillah pada hari ini kita dapat melanjutkan pembahasan bedah kitab Turas Ulama Muhammadiyah, yaitu yang berjudul Risalah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah kita bahas sampai peristiwa penyembahan berhala. Dan kitab yang luar biasa ini kita ingatkan dan terus ingatkan, merupakan karya dari Kiai Kanjeng Raden Tumenggung Kiai Haji Muhammad Wardan Diponingrat, yang beliau merupakan ulama besar, ulama tarjih Muhammadiyah, ketua Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah paling lama, dan beliau juga merupakan penghulu keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, dan yang paling membanggakannya, beliau merupakan alumni dari madrasah tercinta kita ini. Nah, pada pembahasan yang lalu kita sudah membahas bagaimana seorang penguasa Ka'bah, Amr bin Luhai, pergi ke Syam untuk minta sehat, untuk berobat ya. Akhirnya setelah sampai di Balqa, mandilah dia di pemandian air panas. Setelah itu, setelah mandi di pemandian air panas, bagaimana? Setelah mandi di pemandian air panas, lalu sembuhlah beliau. Ya. Setelah itu Amr bin Luhai cari, kenapa kok bisa sembuh? Kenapa kok bisa mujarab ini? Setelah melihat penduduk, melihat bagaimana, maka diambillah kesimpulan bahwasanya penduduk Syam, penduduk Balqa ini pada nyembah berhala. Maka diambillah satu berhala untuk oleh-oleh, dan ditaruh berhala tersebut di mana? Di Ka'bah. Dan itulah awal mula penyembahan berhala yang ada di tanah Arab. Bagi yang baru datang, yang situ tuh silakan geser, jangan ada yang duduk kayak gitu. Ya, semuanya geser. Yang teman yang belum dapat tempat duduk silakan merapat. Ya, maju merapat supaya bisa tempat untuk teman yang lain. Nah, ketika itu kita akan bahas lagi bahwasanya setelah penyembahan berhala yang sangat luar biasa banyak pasca zaman Amr bin Luhai, lalu muncullah banyak sekali berhala yang ada di Ka'bah. Jumlahnya berapa? 360 berhala yang ada di Ka'bah. Masya Allah. Mereka disembah, mereka digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, digunakan untuk wasilah, digunakan untuk perantara doa supaya makbul. Mereka nyuruh berhala untuk berdoa, mereka nyuruh berhala untuk meminta kepada Allah. Ya salam, ya salam. Itulah yang mereka lakukan terhadap berhala. Tetapi pada suatu ketika, mereka ini lucu ya,
Jadi berhala ini terbuat dari macam-macam. Ada yang dari batu, ada yang dari kayu, ada juga yang dari emas, ada juga yang dari roti. Ya, berhala ini dari roti. Unik sekali. Dan ketika zaman paceklik, tahu zaman paceklik? Zaman paceklik itu zaman susah, zaman nggak ada makan, nggak ada apapun. Nah, ketika zaman paceklik, udkhul. Jelas. Ketika pada zaman paceklik, uniknya ini berhala-berhala yang tadi disembah, berhala-berhala yang tadi dijadikan Tuhan, berhala yang dijadikan perantara untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena paceklik, karena lapar dan berhalanya terbuat dari roti, akhirnya mereka makan berhalanya. Gitu. Akhirnya berhalanya malah dimakan. Tuhan yang mereka sembah, Tuhan yang mereka puja-puja, Tuhan yang mereka sujud kepadanya, malah dimakan. Gimana ini? Inilah yang sangat lucu sekali, sangat unik. Karena itu kesesatan penyembahan berhala yang ada di Mekah ini sangat merajalela dan sangat tidak sesuai dengan agama Ibrahim, tidak sesuai dengan fitrah, tidak sesuai dengan akal sehat. Maka ada 4 orang, ada 4 pahlawan super. Kalau saat ini bahasa anak saat ini adalah ada Fantastic Four yang ketika itu menolak penyembahan berhala. Siapa 4 itu? Kita akan lihat. Kita akan bedah. Nah, baik, ini adalah pengetan. Semua bisa dibaca ya. Pengetan. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Pengetan. Peringatan. Kacarios wonten sawenehing tiyang Arab. Cacah sekawan sami ngakeni dateng kalepatanipun para tetiang umumipun. Anggenipun sami memundi dateng berhala reca. Piyambakipun gadhahi keyakinan pilih agaminipun Nabi Ibrahim punika boten mekaten. Jer sela berhala reca sapanunggalanipun punika boten anggadhahi daya punapa-punapa. Boten saged suka manfaat lan kemelaratan. Karena agama Ibrahim, karena agama penyembahan berhala ini tidak masuk akal. Coba sekarang batu atau kayu atau roti, kalian minta ke batu. Sekarang kalau orang normal misalkan, kalian mau minta makanan, mintanya kemana? Ke orang. Naufal Fadil, saya minta nasi goreng, dia ngasih, selesai. Lalu yang lain, misalkan mau minta supaya bisa minum, minta ke orang, ambilkan minum, seperti itu. Itu yang bisa orang saja yang bisa memberikan manfaat kepada kita atau kemudaratan bagi kita. Ini kalau kita masih meminta pada orang masih agak masuk akal dikit lah. Tetapi kalau minta sama batu, minta sama pohon, coba batu itu kalian minta, minta air, kasih enggak? Enggak bisa. Ngomong sama batu, ngomong sama pohon, pohon minta kenyang, minta makan, kasih enggak? Enggak. Pohonnya diam aja. Benda mati kenapa diajak ngomong? Ini tidak masuk akal sekali. Siapa? Pohon udah, batu sudah, apa lagi?
Roti, minta makan. Apakah rotinya ngambilkan makanan? Tidak, rotinya malah yang dimakan. Ya Allah. Karena ini orang-orang empat orang ini berpikir, ayo kita cari agama Ibrahim yang sesungguhnya. Nah, ketika itu sedang orang-orang Arab jahiliyah sedang apa? Sedang mengadakan hari raya agama penyembahan berhala di Mekah. Lalu setelah itu, ketika mereka menyembah berhala, menyembah patung-patung itu, lalu ketika itu ada yang menyembelih hewan kurban, diserahkan ke patung dan lain sebagainya. 4 orang ini pun pergi dari gerombolan orang-orang tersebut, lalu mengatakan, nah, kowe kabeh padha sumurup yen bangsamu iku. Ada enggak? Nah, coba turun. Kowe kabeh padha sumurup yen bangsamu iku padha kleru anggone angrung kebi agamane Nabi Ibrahim. Kamu semua pada sadar dong. Sadar bahwasanya agama Ibrahim yang kita jalani ini bukan agama Ibrahim. Ini bukan agama Ibrahim. Masa Nabi Ibrahim nyuruh bikin berhala dari roti terus kita makan? Ada. Ora ono kok reca lan watu kang padha ditawaf iku, tidak ada. Reca, apa reca? Reca adalah patung. Dan watu yang ditawafi orang-orang itu pada bisa ngrungulan weruh. Mereka nggak bisa dengar, nggak bisa lihat. Karena ora bisa aweh manfaat dan kemelaratan, dan tidak bisa memberikan manfaat dan kemelaratan. Ayo waktu iki aku lan kowe kabeh golek ana agamane Nabi Ibrahim. Ayo pada waktu ini kita berpencar mencari hakikat sesungguhnya agama Ibrahim. Kang sejati iya agamane Allah kang sebenar-benar. Agama Ibrahim yang sejati, yang benar, dan yang itu sebenar-benarnya agama dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu 4 orang tadi saling berpencar. Ya. Berpencar. Ada yang ke sana, ada yang ke sana, ada yang ke timur, ada yang ke barat. Seperti itu ya. Berpencar mencari kitab suci, mencari ajaran suci. Baik. 4 orang itu siapa saja? Yang pertama adalah kita Ustadz tidak akan menyebutkan secara urut ya, karena ada banyak cerita di sini. Yang pertama adalah Ustadz sebutkan, yaitu adalah Zaid bin Amr bin Naufal. Zaid bin Amr bin Naufal. Nah, Zaid bin Amr bin Naufal, menurut pandangan Ibnu Habib, Zaid adalah orang yang pertama mengkritik penyembahan berhala. Menurut siapa? Menurut Ibnu Habib. Nah, dan beliau yaitu Zaid bin Amr bin Nufail ini, bin Nufail atau Naufal ini mengatakan bahwasanya Tuhanku adalah Tuhannya Ibrahim, agamaku adalah agamanya Ibrahim. Lalu dia berkata, Allah telah menciptakan kambing, menurunkan air. Allah menciptakan kambing, menurunkan air dari langit, dan menumbuhkan tumbuhan dari tanah. Allah sudah yang menciptakan kambing, turunkan air, lalu apa? Menumbuhkan tumbuhan dari tanah. Dan kalian menyembelihnya atas nama selain Allah, maka itu kemungkaran. Sungguh kemungkaran. Allah yang menciptakan, Allah yang ngasih, Allah yang memberikan semuanya, tapi kalian menyembelihnya bukan atas nama Allah, maka itu sungguh kemungkaran. Maka dari itu Zaid adalah orang yang sangat teguh memegang agama Hanifiyah, yaitu agamanya Nabi Ibrahim. Dan ketika itu beliau pergi ke daerah Balqa, daerah Balqa lagi, di daerah Syam. Untuk apa? Untuk mencari kebenaran dari agama Hanifiyah.
Sesampainya beliau di Balqa, ini nggak ada di situ. Maka dari itu tulis sesuai yang Ustadz katakan. Sesampainya di Balqa, Zaid itu apa? Dia bertemu seorang pendeta. Nah, Zaid itu bertemu dengan seorang pendeta. Nah, pendeta untuk apa? Supaya mengubah keyakinan Zaid tersebut. Supaya berubah dari agama yang sebelumnya benar, keyakinan yang sebelumnya teguh, menjadi hilang. Nah, itu adalah upaya dari pendeta tersebut. Tapi apa bisa? Tidak bisa. Zaid tetap teguh karena hidayah Allah Subhanahu wa taala sudah tertancap dalam hati Zaid. Nah, tetapi karena Zaid tetap teguh hati, Zaid sampai ketika mau pulang ke Mekah, sampai di wilayah Jadham, ya, Jadham, Zaid pun dibegal, ya. Zaid dibegal dan dibunuh ketika itu. Zaid dibegal dan dibunuh. Nah, itu adalah wilayah kisah dari Zaid. Tetapi ada keterangan lain yang mengatakan bahwasanya Khattab bin Nufail, yaitu pamannya Zaid ini, Khattab bin Nufail, mengutus seseorang untuk mengawasi Zaid. Ya, diutus seorang biar nggak aneh-aneh. Dan dilarang untuk pulang ke kampung halaman lagi. Dilarang untuk pulang ke Mekah. Supaya apa? Supaya tidak ngerecoki penyembahan berhala itu tadi. Maka dari itu, ketika itu pernah suatu hari Zaid itu menyelinap ke Mekah. Ya, sembunyi-sembunyi. Nah, karena dipergoki warga, maka Zaid itu pun disiksa. Jadi ada dua riwayat, ya. Dia mengatakan Zaid itu nggak balik ke Mekah lagi karena memang dilarang. Lalu pernah suatu masuk dan disiksa. Yang kedua adalah ketika di daerah Juzam mau pulang ke Mekah dari Balqa, Zaid itu dibegal. Nah, inilah kisah dari Zaid bin Amr bin Nufail. Baik, itu adalah kisah seorang Fantastic Four yang pertama. Kisah yang kedua adalah kisah dari Ubaidillah bin Jahsh. Nah, ini dia. Ubaidillah bin Jahsh. Bagaimana? Piyambakipun tetap wonten ing kabingungan. Dumugi purun lemebet Islam sarta tumut hijrah. Sesarengan kalian para muslimin datang nagari Habsyi. Sesarengan kalian semahipun nama Ummu Habibah. Nama Ummu Habibah binti Abi Sufyan ingkang ugi sampun mlebet Islam. Ubaidillah bin Jahsh ini itu berada dalam kebingungan. Bingung, kenapa kok masih orang Arab menyembah berhala? Lalu setelah Nabi Muhammad SAW diutus menyebarkan dakwahnya, lalu Ubaidillah bin Jahsh ini ikutlah beliau masuk ke agama Islam, mengikuti ke agama Islam. Begitu pula istrinya Ubaidillah bin Jahsh ini siapa? Yaitu adalah Ummu Habibah binti Abi Sufyan. Istrinya adalah Ummu Habibah binti Abi Sufyan. Itu adalah istrinya. Nah, singkat cerita, mereka inilah hijrah mengikuti Nabi Muhammad SAW. Hijrah yang pertama. Hijrah yang pertama itu kemana? Bukan. Nah, yaitu adalah hijrah ke Habasyah. Ada ingat Habasyah itu mana? Mana? Ethiopia. Hasan ya Doni. Jadi seperti itu. Hijrah ke Ethiopia. Nah, ketika itu orang-orang muslimin hijrah ke Ethiopia. Kemana ke Ethiopia? Ke Habasyah, menemui Raja Habasyah, Raja Habsyi. Ya. Menemui Raja Habsyi untuk apa? Untuk meminta perlindungan. Karena ketika itu kerajaan Habasyah
dikenal sebagai kerajaan yang adil, kerajaan yang makmur, kerajaan yang jaya, kerajaan yang berdaulat. Sesampainya di sana, akhirnya dilindungilah umat-umat Islam ketika itu. Tetapi karena rajanya itu beragama Nasrani, sebagian dari umat Islam justru keluar dari Islam, malah murtad masuk ke agama Nasrani. Nah, siapa itu? Salah satunya adalah Ubaidillah bin Jahas ini. Ubaidillah bin Jahas sudah masuk Islam tapi keluar lagi, malah masuk ke agama Nasrani, mengikuti agamanya Raja Habsyi. Terus istrinya gimana Ustadz? Nah ini, istrinya yang bernama Ummu Habibah binti Abi Sufyan ketika itu tetap teguh dalam keyakinannya beragama Islam dan menjabat atau mendapatkan ganjaran yang lebih dari suaminya. Apa? Ganjarannya adalah menikah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Ummu Habibah ini akhirnya menjadi salah satu istri dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena keistiqomahannya memegang agama Islam. Suaminya bagaimana? Tetap dalam agama Nasrani dumugi tilar sampai wafat, ya, sampai beliau wafat. Nah, baik, itu adalah Ubaidillah bin Jahas. Selanjutnya siapa? Selanjutnya adalah Utsman bin Huwairis, ya. Utsman bin Huwairis. Bagaimana kisahnya Utsman bin Huwairis? Piyambakipun lajeng kesah dhateng negari Romawi. Anyelain sang nata ing Rom. Piyambakipun lajeng angrasuk agami Nasrani dumugi ngantos dados tiyang ingkang kacelak sang nata wonten ing nagarinipun. Utsman bin Huwairis setelah pergi dari Mekah itu tadi, beliau pergi ke Romawi, negara Romawi, ya, naik ke kerajaan Romawi, sampai bertemu dengan siapa? Raja Romawi ketika itu. Lalu setelah mendengar penjelasannya dan bagaimana, akhirnya Utsman bin Huwairis ini masuk agama Nasrani, sesuai agama yang ada di Romawi ketika itu, mencari kebenaran agama Ibrahimiyah, tapi masuk agama Nasrani ketika itu. Nah, sampai Utsman bin Huwairis ini nggak cuma masuk aja, tapi menjabat jabatan yang penting. Nah ini, sampai menjabat jabatan yang penting. Sebelumnya perlu diketahui Utsman bin Huwairis ini merupakan pembesar kalangan Bani Asad, ya, Bani Asad dari Quraisy, ya, pembesar Bani Asad dari Quraisy. Lalu beliau ini sangat benci sekali dengan ajaran penyembahan berhala itu tadi, karena nggak masuk akal. Gimana berhala Tuhan kalian dimakan, ya? Nah, setelah menjabat jabatan cukup tinggi di kerajaan Romawi, nah, beliau mendapatkan gelar yang unik. Gelarnya apa? Gelarnya adalah Patricius. Nah, tulis ini. Gelarnya adalah Patricius. Utsman bin Huwairis mendapatkan gelar Patricius. Apakah hanya segitu saja? Tidak. Utsman bin Huwairis ketika setelah mendapat jabatan tinggi, mendapatkan julukan Patricius, apa yang ingin beliau lakukan? Yang ingin beliau lakukan adalah menguasai Mekah, ingin menyerang Mekah dan menguasai Mekah. Lalu ketika itu setelah pasukannya berangkat, ingin menguasai Mekah kampung halamannya, tetapi digagalkan oleh Amr bin Jafnah al-Ghasani. Nah, Utsman bin Huwairis dikalahkan oleh Amr bin Jafnah al-Ghasani dari kerajaan Ghassaniyah, ya, dari kerajaan Ghassaniyah.
Dari kerajaan Ghassaniyah. Amr bin Jafna al-Ghassani. Baik. Kapan beliau wafat? Beliau wafat sekitar 30 tahun sebelum kenabian. 30 tahun sebelum kenabian. Apa maksudnya kenabian? Kenabian maksudnya adalah ketika Nabi Muhammad SAW diberikan wahyu. Iqra. Diberikan wahyu apa? Iqra. Di mana itu? Di Gua Hira. Nah, sebelum itu 30 tahun sebelum itu Utsman bin Huwairis wafat. Itu adalah Fantastic Four yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir adalah yang paling terkenal. Siapa itu? Adalah Waraqah bin Naufal. Nah, siapa Waraqah bin Naufal? Waraqah bin Naufal putranipun ingkang paman Siti Khadijah. Aywa. Piyambakipun lajeng mlebet dhateng agami Nasrani. Dumugi dados tiyang alimipun ahli kitab. Jadi Waraqah ini adalah sepupunya Khadijah. Siapa Khadijah? Naam, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Sayyidah Khadijah binti Khuwailid adalah sepupunya Waraqah. Sepupunya orang ini. Nah, saat masih muda beliau ini orangnya agak beda memang, Waraqah ini. Jadi yang lain ini anak-anak muda pengen jajan, senda gurau, ngobrol, senengannya main. Kalau Waraqah tidak. Waraqah ketika itu lebih suka dengan membaca dan menulis. Suka membaca dan menulis. Nah, sehingga karena suka belajar, baca dan nulis, Waraqah bin Naufal menyadari kebobrokan kaumnya. Orang yang sering terbiasa menulis, terbiasa membaca, apapun itu bacaannya, akan semakin lama menjadi semakin kritis, semakin baik, pemikirannya semakin dewasa. Nah, begitu pula Waraqah. Lalu setelah itu, karena Waraqah sudah mengetahui kebobrokannya, ya memperbaikinya dong. Beliau akhirnya memperbaiki kebobrokan penyembahan berhala. Tapi karena itu Waraqah bin Naufal itu diusir dari Mekah. Nah, itu diusir dari Mekah. Nah, lalu dalam riwayat lain Waraqah bin Naufal itu pernah bertemu dengan Bilal. Tahu Bilal? Siapa Bilal? Bilal bin Rabah, seorang muadzin ya. Ketika itu Bilal bin Rabah suatu ketika pernah dibaringkan ketika masih menjadi budak. Dibaringkan di padang yang tandus, panas, terus ditimpa batu. Terus ditantang untuk tetap dalam agama Islam, agama Muhammad, atau keluar. Nah, tetapi kerennya beliau tetap teguh dan bilang ahad. Masya Allah. Mama ahad? Satu, Esa. Allahu ahad. Seperti itu. Allah Esa. Ketika ngomong ahad gitu, Waraqah bin Naufal menghampiri Bilal bin Rabah dan berkata, demi Allah, Tuhan yang Maha Esa, wahai Bilal. Kemudian berkata kepada para musyrikin Quraisy, demi Allah, jika kalian membunuhnya, maka kalianlah adalah orang-orang yang merugi. Macam-macam. Nah, ini termasuk Waraqah bin Naufal ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu. Ketika itu Nabi Muhammad bingung. Pulang dari Gua Hira itu bingung. Terus diselimuti oleh istrinya. Bingung selimutan. Karena bayangkan kalian kalau tiba-tiba di embung, sedang seru, sedang diem kayak gitu, ada makhluk yang itu memeluk kalian. Disuruh baca apa? Baca Iqra. Apa yang kalian lakukan? Dipeluk makhluk gaib. Kaburlah.
Takutlah. Kayak gitu. Ada yang lihat apa? Manusia berjubah 2 meter. Itu pula takut. Ya. Ada yang lihat Putranto. Mana Putranto? Padahal Putranto sedang tidur. Nah, itu juga takut. Apalagi kalau kalian dipeluk oleh makhluk tersebut dan disuruh baca Iqra, seremlah, larilah. Termasuk Nabi Muhammad ketika itu kaget dengan hal tersebut. Kaget lalu selimutan, akhirnya mengatakan hal itu kepada istrinya yaitu Siti Khadijah, dan Siti Khadijah berkonsultasi kepada Waraqah bin Naufal. Lalu Waraqah bin Naufal mengatakan bahwasanya ini adalah wahyu. Seperti itu. Ini adalah wahyu dari Allah. Masya Allah. Waraqah bin Naufal akhirnya menjadi alim ahlul kitab. Menjadi alim atau menjadi ulamanya ahlul kitab yang sebelumnya. Dan masuk agama Nasrani. Ya, beliau masuk agama Nasrani karena sebelum kenabian, sebelum Nabi diutus. Masuk agama Nasrani dan menjadi alim atau ulamanya ahlul kitab. Terkait meninggalnya beliau masih jadi misteri. Bagaimana meninggalnya beliau? Nah, inilah kisah dari 4 Fantastic Four yang menolak penyembahan berhala ketika itu. Lalu setelah ada peristiwa 4 Fantastic Four ini, sangat unik sekali. Menjelang Nabi Muhammad SAW lahir, ada beberapa peristiwa dahsyat. Bayangkan, api abadi yang itu disembah orang-orang Majusi mati. Terus ada kisah danau. Danaunya itu bagaimana? Terus ada kisah bahwasanya ketika menjelang Nabi Muhammad lahir, itu 360 berhala yang ada di Mekah itu tadi jatuh semua secara bersamaan. Jadi masih banyak lagi. Bagaimana kisahnya? Kita akan pelajari pada pertemuan depan. Baik, itu adalah cukup kita faina bi hadzal yaum. Kita cukupkan hari ini. Aya nakhtatim dirasatana bi qiraatil hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.